Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nurwanti Puji Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 23012160118. Saya mengajar di SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA kelas 11 IPA dengan materi Azas Black. Mohon masukan dari Bapak Ibu dosen penguji untuk proses perbaikan pembelajaran yang telah saya lakukan. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih ketemu hari ini ya, belajar fisika. Sehat semua ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Silakan, ketua kelas. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya baca doa terlebih dahulu. Baca doa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, baik, untuk menyemangati pagi ini, silakan kita bernyanyi dulu biar lebih bersemangat. Iya. Lagu apa tadi? Garuda Pancasila. Walau Bandung udah ya kemarin ya. Ayo maju, ayo maju, Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih Chelsea. Ya, Ibu periksa dulu kehadirannya ya. Tolong yang ada bilang hadir ya. Ailsa, Chelsea, Fauji, Yatul, Laila, Mega. Iya, Mega. Sehat Mega? Nabila, ya. Nur Halimah, Sinta. Ada yang kelewat ya? Oh iya, Tania sama Dila. Oh, Dila malah kelewat sama ibu ya. Oke. Baik. Nur Halimah masih sakit ya? Iya. Baik, kita doakan ya teman-teman kamu yang tidak bisa hadir hari ini karena sakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lekas sembuh dan lekas berkumpul lagi dengan kita ya Chelsea. Chelsea sehat ya.
Ya, hari ini kita masih berbicara tentang bab suhu dan kalor. Kita udah belajar kemarin ya, suhu dan kalor. Ini masih di bab yang sama. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, baik ya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ya. Nah, ini adalah tokoh yang menginspirasi ya. Apa? Buya Hamka. Apa katanya slogannya yang terkenal? Iya. Kita hanya akan dipertemukan dengan hal-hal yang dicocokkan. Jadi kalau mau mencari sesuatu, jangan berhenti sebelum ketemu. Ya. Cari yang hal-hal yang baik, pasti ketemu dengan yang baik juga ya. Terima kasih banget nih sama Mbah Sadiman ya. Beliau dari Wonogiri. Kabarnya tuh pernah viral di tahun 2016 ya. Karena waktu itu dia diwawancara oleh Kick Andy. Jadi sosok yang biasa aja kan ya. Kelihatannya biasa aja, nggak ada yang istimewa dengan Mbah Sadiman. Tapi beliau bisa apa? menanam 11.000 pohon di 100 hektar. Lahan itu bukan punya beliau, tapi beliau meminta izin ke perhutani ya. Jadi di sana nggak ada yang namanya kekeringan. Karena benar satu bibit pohon beringin itu berapa harganya? 50.000. Mbak bayangin dengan sosok yang seperti ini ya, kan kelihatan bajunya juga lusuh gitu ya. Beliau bisa coba 50.000 dikali 11.000. Jadi sebenarnya ya pahlawan itu ada di diri kita sendiri ya. Potensi untuk menjadi pahlawan ya luar biasa ya. Nah, tadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang suhu dan pengaruh kalor pada suhu dan wujud zat ya. Apa yang terjadi ketika suatu benda atau zat menerima kalor? Maka akan terjadi perubahan ya, perubahan suhu dan perubahan wujud. Berapa besarnya kalor yang bisa membuat benda berubah suhu? Q sama dengan M C delta T. Ini massa zatnya, kalor jenis, dan perubahan suhunya. Kalau benda menerima atau suatu zat menerima kalor sebesar ini, maka akan terjadi kenaikan suhu kan gitu ya. Kemudian yang kalor yang membuat benda berubah wujud adalah M dikali L. Fisika ya. Nah, silakan kamu buka dulu di tesnya ya. Sudah ada hasilnya? Kalau udah dikirim langsung keluar hasilnya. Sudah muncul nilainya ya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita mau belajar sub materi Ajas Black ya. Ajas Black. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu kompetensi dasar 3.5, menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya, hanya satu ya. Menganalisis keterkaitan konsep Ajas Black terhadap karakteristik termal suatu bahan dan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Pendidikan Ajas Black dimulai dengan E-modul ya. Kalau kamu mungkin keselip tautan E-modul yang tadi sudah dibagikan, silakan boleh kamu scan ya. E-modulnya Ajas Black itu ada di halaman 11 ya. Silakan kamu duduk per kelompok.
Sudah? Oh iya sudah. Bagus kalau udah duduk berkelompok ya. Nah, Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Baik, ini adalah fakta yang pertama yang kita bahas ya. Bagaimana cara membuat teh atau kopi panas? Kalau bikin teh atau kopi itu biasanya di pagi hari, malam hari, pagi. Chelsea, pagi dan air. Kamu boleh lihat di modulnya halaman 11 ya. Apa itu Ajas Black coba? Modul halaman 11-nya dibuka. Ajas Black. Ajas Black. Besarnya Ki yang dilepaskan oleh suatu zat sama dengan besarnya Ki atau kalor yang diterima. Jadi ada berapa zatnya? Seperti apa ya benda yang atau zat yang melepaskan kalor itu? Zat yang seperti apa karakternya? Yang suhunya? Ya, suhunya lebih. Nah, ini gelas. Diisi air. Yang terjadi gelasnya terisi air ya. Nah, pertanyaannya, apakah suhunya berubah? Atau tidak ada yang terjadi? Kenapa kira-kira Dila? Ini percampuran dua zat bukan? Dua. Yang satu benda padat, yang satu benda cair. Bagaimana cara membuat teh kopi panas? Tuh tadi pakai air panas karena panas. Oke, sekarang coba kalimatnya diganti. Bagaimana cara membuat teh kopi hangat seperti yang ada di LKPD? Coba. Kalau membuat kopi atau teh hangat berarti bukan campuran kopi sama air panas aja kan, melainkan ada satu lagi apa? Air biasa, air yang tidak panas. Nah, kalau ini bagaimana cara membuat es kopi kekinian? Ini kan ini udah jelas banget ya. Berapa gram kopi yang dia butuhkan? 12,5. Air panasnya 100 ml. Susunya 100 ml. Iya. Apalagi tadi gulanya 35 gram, ya kan? Iya. Esnya berapa tadi secukupnya? Ya. Ini kamu belajar Ajas Black bisa bikin kamu jadi chef ya. Mau jadi ahli tata boga, ahli gizi itu di mana-mana ya dibutuhkan. Saya mau jadi ahli gizi. Tadi kalau di es kopi kekinian apa aja nih? Es kopi kekinian yang melepaskan siapa nih? Air kopi ya. Air kopi. Yang menerima susu dan es. Ada air gula, Bu. Air gula aren. Jadi kalor yang dilepaskan si kopi itu sebanding dengan kalor yang diterima oleh 3 ini. Ya. Kita ada berita terkait balita tersiram air panas. Pemirsa, jangan pernah lengah saat
jaga buah hati Anda. Seorang balita berusia 3 tahun mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya akibat tersiram air panas di Tegal, Jawa Tengah. Peristiwa naas terjadi usai korban dimandikan dengan salib. Ini adalah luka yang ringan, termasuknya ringan ya, kalau terkena air panas atau terkena sesuatu yang berkalor. Kalau tadi sampai 30% tubuhnya ya. Kalau ini berapa persen? Nggak nyampe 10% kayaknya ya. Cuma sedikit. Ini apa Saluna? Ya, melepuh ya, ada cairan di situ karena air panas. Bu, emang selalu air panas? Enggak. Besi panas. Besi panas, biasanya knalpot ya. Ada yang kakinya knalpot. Apa selain air boleh nggak yang kemungkinan bisa membuat seperti ini? Apa? Minyak panas. Kalau ada. Jadi rumusan masalah yang kita temukan adalah apa? Bagaimana cara yang efektif untuk menurunkan suhu akibat terkena air panas atau minyak panas ya. Nah, bagaimana caranya menjawab masalah itu adalah dengan melakukan praktek. Nah ya, LKPD tadi udah Ibu bagikan ya. Ini juga modulnya ada di sini, kamu bisa scan. Praktikum harus dengan kolaborasi. Setiap siswa dalam kelompok harus bisa bekerja sama, berkolaborasi ya. Jangan diem aja. Jangan acuh ya. Kalau temannya nggak mau kerjasama ya diajakin kerjasama. Ya, silakan dibuka LKPD-nya, dijawab pertanyaannya. Simulasi PET-nya itu bendanya nggak cair semua kan Saluna? Yang satu padat, yang satu cair. Ini LKPD aja dibuka, LKPD. Nah. Ini LKPD-nya. Ada di bawahnya tuh, coba dibuka. Ke bawah, ke bawah. Buka. Nah. Boleh, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kita buat kesepakatan dulu ya. Sebelum kita kan melakukan pembelajaran dengan menggunakan HP dan laptop. Jadi kamu nggak boleh buka aplikasi lain ya, selain e-modul, LKPD ya, simulasi PET. Batanya sama besi ya, kan suhunya dipanaskan, habis itu naik. Tapi pada saat mencapai salah satunya udah penuh, yang satunya belum kan? Coba kalau misalkan 5 detik nih, kita kasih waktu 5 detik aja buat manasinnya, sama nggak suhunya? Ya, coba sama nggak? Enggak kan? Coba pakai timer 5 detik, coba suhunya, coba 5 detik aja. Si besi sama si batu bata beda kan nerima. Kalau nggak dikasih waktu, otomatis nunggu sampai ke atas. Iya, coba kamu kasih waktu 5 detik. Suhunya sama enggak Najwa? Coba di bawah. Iya. Pas itu sekarang sebelum dipanasin. Sebelum dipanasin berarti 10 ya? Iya. Berarti
Berarti pas dimasukin ke sini kayak gini. Berarti ini Nunggu 5 detik. Dah. Kalau yang sebelahnya kenapa? Nggak naik. berarti kalau misalnya ini kan bisa udah penuh dua-duanya, terus dimasukin ke sini. Berarti nanti itu yang lambatnya di mana? Berarti itu suhu akhirnya. Apa suhu pertama kalinya dia? Pakai waktu aja 5 detik aja. Jadi nanti suhunya beda nih antara si besi sama si batu bata. Oh iya. Pasti. Sama Berubah. sedetik doang Beda sedetik doang. Apanya? kalau waktunya. Tapi lebih cepat yang besi. Lebih cepat. Ini sama-sama 5 detik. Kalau si besi 5 detik itu berapa suhunya? Si bata kalau 5 detik berapa suhunya? Kalau nanti kalau dimasukin kayak kemarin sama kan jadinya kalau nungguin dia sampai tinggi. Padahal kan laju kalornya berbeda. Kenapa harus dikasih waktu? Karena itu dua zat yang berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda. Kalor jenis juga berbeda kan? Kalau kamu lihat di internet ada tuh ya, kalor jenis untuk besi berapa, kalor jenis untuk bata berapa. Kira-kira yang cepat panas yang mana? Sudah? Belum? Tadi kita sudah apa? Sudah menemukan masalah, sudah praktikum. Sekarang giliran presentasi. Apa bilang? Tadi jelas aja kayak bagaimana jumlah kalori yang disiap oleh air dan dilepas oleh batu bata dan itu dengan jumlah kalori bisa oleh minyak dan Bandingkan suhunya lebih tinggi yang mana? Udah tahu kan suhunya tinggi yang mana? Berarti dia yang tinggi yang lebih banyak menerima kalor. Iya gitu aja. Iya. Si besi menerima suhu akhirnya segini, suhu bata suhu akhirnya berapa. Kalau lebih tinggi suhunya otomatis lebih banyak. Kenapa dia bisa lebih banyak? apanya? Kenapa besi bisa lebih banyak? Kan sama-sama suhunya awalnya kan? Suhu awalnya padahal sama ya? Besi sama bata suhu awalnya sama kan? Lebih cepat batu bata ya? Iya. Malah kalau batu bata lebih cepat menerima kalor berarti. Jadi lebih cepat yang suhu akhirnya lebih cepat besi apa batu bata? Batu bata. Lebih cepat menerima panas. Lebih cepat 20. Iya, tadinya 10. Setelah 5 detik jadinya 20. Kalau besi setelah 5 detik jadinya 30. Itu dimasukin udah.
Ya. Jadinya jadi sama-sama 5 detik nih. Iya Bu. Udah dikasih apa hasilnya, Meg? Naik, turun. Ini termometer siapa? Ini termometer siapa, Nak? Terus, airnya mana termometer airnya? Nih. Kita akan melakukan presentasi. Ya. Masih praktikum ya? Belum selesai. Jawab soal Ibu. Mau melakukan penilaian ya. Penilaian, praktikum, diskusi, kolaborasi. Setiap anggota kelompok harus bekerja sama. Harus bisa bekerja sama ya. Siapa yang mau maju duluan? Kelompoknya? Iya, silakan. Kelompok Dilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Araga Putranto. Kami akan mempresentasikan hasil percobaan lembaga pikiran dan jawaban setelah 2 KPD. Maka kami terlebih dahulu. Pertanyaan pertama yang dibacakan oleh rekan saya. Pertama adalah apa yang terjadi dengan suku di dalam budaya habis air sebelum dan sesudah bersih dan baru bakar panas dimasukkan ke dalamnya. Mengapa? Jawabannya adalah sebelum besi dan batu panas dimasukkan ke dalam budaya habis air, suhu air akan berubah. Namun setelah besi dan batu panas dimasukkan ke dalam air, suhu air akan meningkat karena tersebut terjadinya pertukaran kalor antara benda yang memiliki suhu berbeda. Peristiwa pertukaran kalor antara dua zat yang berbeda jenis dan berbeda suhu. Azaz Black menyatakan bahwa transfer panas antara dua benda terjadi melalui produksi konveksi. Kalau lebihnya mohon maaf. Kalau sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok berikutnya. Kelompok Najwa. Ibu sambil nilai ya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazarul Januari sebagai moderator di kelompok saya dan saya bersama rekan-rekan saya yaitu dari presentasi yang telah kita lakukan, saya di sini akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan hubungan konsep azas Black pada perubahan suhu dan perubahan hujan. Azas Black pada perubahan suhu dan perubahan udusan mengacu pada hukum termodinamika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok Saluna.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan satu akan dijawab oleh Albert. Apa yang terjadi dengan suhu di dalam bejana berisi air sebelum dan sesudah dan batu bara panas dimasukkan ke dalam medan memakan? Jawabannya, suhu di dalam air sebelum dimasukkan oleh besi dan batu bata akan tetap sama. Tetapi setelah dimasukkan oleh besi dan batu bata yang sudah dipanaskan akan berubah suhu pada air karena ada kalor yang menerima dan menekan. Yang kedua, apa yang terjadi dengan suhu di dalam bejana berisi minyak sebelum dan sesudah besi dan batu bata dipanaskan dimasukkan ke dalamnya dan memakan? Jawabannya, suhu di dalam minyak sebelum dimasukkan oleh besi dan batu bata akan tetap sama. Tetapi setelah dimasukkan oleh besi dan batu bata yang sudah dipanaskan akan berubah suhu pada minyak karena ada kalor yang menerima dan menekan. Sesuai berdasarkan rumusan masalah yang terjadi cara efektif yang tepat untuk menurunkan suhu yang terkena luka bakar yaitu silang dengan air Kenapa kita tidak boleh menggunakan es untuk mengatasi kulit tangan atau kaki yang melepuh karena terkena air panas atau minyak panas? Jawabannya, karena dapat menyebabkan rasa sakit serta kerusakan kulit lebih lanjut. Setelah penjagaan panas representasi kami, yaitu ada kesimpulan perubahan suhu seringkali menyebabkan transfer panas antara dan suhu yang berbeda. Pada saat suhu selalu berubah, dapat terjadi perubahan wujud. Jadi, hubungan antara panas atmosfer dengan perubahan suhu dan perubahan udara dapat dilihat melalui transfer panas yang terjadi selama perubahan tersebut. Ini cukup sekian presentasi yang bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan dulu ya. Baik, presentasinya bagus-bagus ya. Nah, setelah melakukan presentasi, kita akan melakukan refleksi. Kegiatan apa aja yang sudah kita lakukan hari ini? Yang pertama, tadi apa? Belajar dari fakta dulu ya. Fakta dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi dari proses membuat teh, membuat kopi, kemudian membuat es kopi kekinian yang lagi hits. Kemudian kita rumuskan masalah dari masalah yang terjadi apa tadi? Balita yang terkena kalor dari air panas ya. Tadi apa masalahnya Jilan? Bagaimana caranya atau bagaimana cara yang efektif untuk menurunkan suhu tangan yang terkena air panas atau minyak panas ya? Harus yang panas. Kalau nggak panas nggak menimbulkan masalah ya, paling lengket aja. Nah setelah itu kita melakukan praktikum untuk menyelidiki keterkaitan konsep adjust black dengan peristiwa yang tadi kita temukan. Setelah itu kita analisis keterkaitannya ya. Tadi apa praktikumnya itu percobaan simulasinya itu besi dan bata ada dua, kemudian diberi kalor, ternyata berbeda ya suhu yang diterima. Itu menunjukkan karakteristik bendanya yang berbeda. Tadi untuk mengatasi masalahnya apa? Kan tangannya melepuh, panas ya, supaya dia dingin nggak boleh pakai es ya. Padahal kan es itu logikanya cepet gitu ya kan, dia tinggi banget, ternyata nggak boleh, harus yang es mengalir. Tapi air dingin, jangan air panas lagi ya. Kamu tambahin air panas lagi. Kenapa harus yang dingin? Karena dia supaya ngambil kalor ke bawah. Ngalir. Kok ngalir Bu? Iya kalau di situ aja nanti kan airnya juga tambah hangat jadinya. Jadi harus ngalir, harus ke bawah, dipindahin si panasnya ya. Oke, kamu sudah bisa menganalisis dan mengetahui karakteristik ya dari adjust black. Nah ini evaluasi ada di modul juga ya, silakan kamu kerjakan. Iya, silakan kamu kerjakan ya. Oke.